Shalom, selamat pagi, salam sejahtera kepada seluruh pemirsa Trans TV dimanapun Anda berada. Sukacita sekali kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam acara Pelita, Pegang, Lihat Tangan Allah. Waktu terus berlalu dan terus juga penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak terasa kita telah memasuki tahun 2004. Nah, pada pagi hari ini kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Bigman Sirait dengan tema Sang Pemimpin. Dan subtema pada pagi hari ini adalah tentang waktu. Kita akan menyaksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Takkan ku biarkan kepedihan menekan. Aku mau selalu menyanyikan simfoni kemenangan. Aku mau selalu bersyukur, bermazmur, bersaksi bahwa di dalam Kristus Tuhan ada sumber kekuatan yang aku andalkan. Pujian mengepaklah bawa daku terbang mengatasi badai dalam hidupku, hingga ku nikmati bait-Mu, indahnya hadirat-Mu dalam terang kasih-Mu. Sayang pujian mengepaklah bawa sejahtera saudara yang kekasih, kembali kita bertemu dalam kesempatan ini memasuki tahun 2004.
Bagian ini menjadi bagian yang penting untuk kita pikiri bersama-sama, menelusuri, menemukan makna daripada waktu. Nah, saudara, saya akan mengajak kita untuk memikirkan topik Selamat Tahun Baru, Selamat Datang 2004. Pengkhotbah pasal yang pertama 9 sampai 11, demikian firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 1, 9 sampai 11. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Saudara yang kekasih, karya baru, penemuan baru, semangat baru, tahun baru. Sejujurnya memang kita berbahagia menerimanya. Tetapi di baliknya nyatalah sebetulnya betapa terbatasnya kita manusia. Sehingga membutuhkan satu kata baru, kita ditelan oleh sebuah perubahan dan kita tidak berdaya untuk melawannya. Oleh karena itu saudara, menjadi sangat penting di dalam batasan-batasan kita, di dalam ruang dan waktu yang mengurung kita, untuk mengenal Dia yang menguasai waktu, yang menciptakan waktu, Tuhan kita. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kita untuk melihat dulu, memahami perputaran waktu. Supaya kita tidak menjadi jumawa, tidak menjadi besar kepala, merasa diri mampu, mandiri, dan tidak perlu yang lainnya. Tetapi kita betul-betul perlu menemukan satu kesejatian untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Menemukan kebenaran, sehingga ketika pun kita meninggalkan dunia, ada satu hal yang perlu dicatat, ada satu hal yang penting tentang kita sebagai manusia. Perputaran waktu, saudara. Dalam perspektif sejarah, nah saya ingin mengatakan ini dalam berbagai sudut. Dalam perspektif sejarah, ada orang paling tidak 3 memahami tentang perputaran waktu. Yang pertama menganggap waktu adalah sebuah perputaran circle, lingkaran. Dia terus berputar, tiada hentinya. Sehingga hidup sebetulnya dikatakan semacam satu maya, dunia maya, tidak real. Ya, sampai nanti berakhir pada satu titik bertemu dengan yang ilahi. Yang kedua, saudara, ada orang memahami perspektif sejarah itu, waktu itu bersifat spiral. Jadi maju tapi mundur lagi, maju, mundur lagi, maju, mundur lagi. Nah terus, kalau yang satu lingkar, satu spiral, ya, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, membentuk spiral. Nah, fenomena-fenomena ini bisa dipahami. Yang pertama kalau circle ya kan manusia begitu-begitu terus, toh nggak ada yang lain-lain. Jadi lingkar saja. Yang kedua spiral menganggap memang kita maju, tapi ada waktunya kita mundur. Lalu maju lagi, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi. Yang ketiga adalah linear. Sebetulnya sejarah atau hidup itu berjalan terus dalam satu garis diawali dan akan berakhir pada satu titik yang penting. Nah, berjalan secara linear sampai titik. Bahwa memang ada kemajuan di dalam perilaku manusia dan mundur di dalam moral manusia. Itu soal sesuatu yang terjadi tapi di dalam waktu yang berjalan linear tadi, waktu yang terus berlanjut tadi. Nah, di dalam bagian-bagian inilah kita perlu memikirkan bersama-sama. Mana? Sebagai orang Kristen kita percaya betul, waktu itu berjalan linear, terus maju. Ya. Tetapi di dalam waktu yang berjalan maju itu seringkali kita gagal membangun karya yang penting di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang perlu untuk kita pikirkan sama-sama. Tidak seharusnya itu terjadi, tetapi mengapa itu bisa terjadi? Nah, saudara, di dalam bagian yang kedua, perspektif sosiologi. Kalau tadi sudah kita melihat perspektif sejarah seperti itu, maka perspektif sosiologi. Dalam perspektif sosiologi, mari kita melihat. Di dalam waktu yang dulu ada, sekarang bisa tidak ada. Apa itu? Katakanlah paling sederhana, ini yang sederhana saja saya ambil supaya saudara bisa mengerti. Dulu kakek kita masih ada, sekarang beliau sudah tidak ada karena sudah meninggal dunia. Jadi, dalam proses perjalanan waktu yang dulu ada, sekarang bisa tidak ada. Tetapi, yang dulu tidak ada, sekarang juga bisa ada. Dulu, dia belum menikah dan belum punya anak. Sekarang, dia sudah punya anak. Dulu, belum ada. Sekarang, ada. Tambah manusia. Namanya kelahiran. Tetapi yang dulu sudah ada, sekarang ada, dan terus ada. Entah sampai kapan, kita tidak ngerti. Tetapi itu faktual yang bisa kita lihat apa? Lihatlah matahari. Dulu sudah ada, sekarang juga ada. Sekarang ada, dulu juga sudah ada. Maka kita bisa melihat matahari, kita bisa melihat bulan, kita bisa melihat apa yang ada di dalam muka bumi ini. Kemudian kita juga ada melihat bagian yang keempat yang dulu tidak ada, sekarang juga tidak ada. Nah, ini kita menyebutnya sebagai misteri ilahi. Artinya apa? Dulu memang kita tidak tahu bagaimana alam ini tercipta.
Kita hanya percaya Allah menjadikannya. Bagaimana? Persis A sampai Z-nya kita tidak tahu. Sekarang kita juga tidak tahu. Kalau ada sains mengatakan begini, itu berbagai teori. Welcome. Tentu kita belajar menemukan itu. Tetapi finalitas dalam segala sesuatu tetap adalah misteri yang tersisa yang tak pernah terungkapkan secara tuntas. Nah, ini perlu dipikirkan, saudara-saudara. Jadi dalam perspektif sejarah ataupun dalam perspektif sosiologi, betapa minimnya pemahaman kita tentang ruang waktu, alam semesta, dan apa yang terjadi dalam hidup manusia. Karena itu, adalah wajar kalau saudara bertanya-tanya, ada gerangan apa yang terjadi hari ini, lalu bagaimana besok? Karena itu pengkhotbah mengatakan ada waktu melahirkan, ada waktu meninggal, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, tidak ada waktu abadi segala-galanya tanpa sebuah perubahan. Yang tidak berubah cuma satu, ya perubahan itu sendiri. Karena dia terus-menerus berubah. Apapun sepertinya ditelan dan dimakan oleh waktu. Nah, oleh karena itu misteri-misteri seperti ini menjadi sesuatu yang sangat serius untuk kita pikirkan. Apa yang kita sebut sekarang ini adalah masa lalu, katakanlah kemarin itu masa lalu kita. Tapi kemarin yang masa lalu kita itu adalah masa depan yang ditunggu-tunggu oleh kakek kita yang sudah meninggal. Tapi dia tidak nyampe-nyampe. Dia menunggu-nunggu masa depan, ya memiliki mobil misalnya. Tapi dia tidak punya mobil. Nah, kita yang angkatan muda sudah punya mobil. Jadi masa kini kita bisa masa lalu kakek kita, bahkan masa depan kakek kita itu bisa masa lalu kita. Jadi bukan saja masa kini. Dan demikian pula sebaliknya. Apa yang kita sebut masa depan itu bisa menjadi masa lalu bagi anak-anak kita. Kita tidak bisa menangkap semuanya dalam waktu. Kita tidak bisa memiliki semuanya di dalam waktu. Kita terkurung, kita terjebak, kita kehilangan. Betapa rentannya manusia. Karena itu sebetulnya apa alasan manusia untuk berpongah, bersombong diri, merasa sesuatu serba hebat dan luar biasa. Hanya orang-orang bodoh yang tidak bijak menggunakan waktu di dalam hidupnya, mengisinya dengan hal-hal yang bernilai. Tetapi orang bijak, dia akan mencari nilai-nilai tinggi yang bersifat hakiki di dalam kehidupan, mengisi waktu-waktu yang ada. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar memahami nilai-nilai yang ada di dalam perspektif teologi. Apa yang kita sebut perspektif teologi yaitu nilai kairos, nilai kronos. Dua bagian ini menjadi sangat penting sekali, yaitu nilai kronos dan nilai kairos. Nah, memahami nilai-nilai baru di dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksud kronos? Apa yang dimaksud dengan kairos? Nah, saudara, istilah kronos di dalam bahasa Yunani mengacu kepada waktu yang berjalan, kronologi, ya, atau kronologis. Senin, Selasa, Rabu, lalu ketemu Senin, pagi, siang, sore, lalu ketemu pagi lagi. Nah, itu berputar dalam perjalanan waktu. Nah, jam-jam seperti ini disebut kronos, ya. Ada yang datang, ada yang pergi, dan seterusnya. Ada yang makan, ada yang minum, dan seterusnya. Nah, itu kronos. Tetapi bagaimana dengan kairos? Ini menjadi sesuatu yang berbeda. Kairos adalah waktu di mana Allah intervensi dalam hidup manusia. Ya. Kairos mempunyai nilai-nilai hakiki yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Kairos punya nilai-nilai yang luar biasa yang tidak mungkin diselesaikan oleh manusia kecuali oleh Allah itu sendiri. Nah, ini kairos. Nah, oleh karena itu saudara, di dalam perjumpaan-perjumpaan pemahaman ini menjadi penting bagi kita. Kita seringkali merasa hebat dan luar biasa hanya karena kita berjalan di dalam kronos, membangun berbagai karya. Tetapi kita lupa bahwa kita tidak memiliki nilai kairos, sehingga kita layaknya manusia keropos. Iya, seperti mobil yang tampak bagus, tetapi deknya mesinnya sudah tidak karu-karuan, cuma bagus polesan saja. Tapi dalam sesungguh keropos, dibawa jalan langsung hancur, tidak karu-karuan. Nah, memahami nilai-nilai kronos, mari kita lihat. Waktu yang kita sebut 2004 baru ini waktu apa? Di dalam perjalanan kronos itu saudara paling kita mengenal apa yang disebut ilmu, mental, moral misalnya. Nah, di dalam keilmuan, dulu kita tidak tahu, sekarang kita tahu. Dulu kita tidak mengerti, sekarang kita mengerti. Ada pertumbuhan pemahaman kita, ada bertambahan pengetahuan kita. Sehingga orang berkata, dulu dia bodoh, sekarang pintar sekali. Dulu tidak ada penemuan-penemuan yang luar biasa, sekarang ada penemuan-penemuan yang hebat sekali. Nah, itu menunjukkan kecerdasan, kepintaran manusia yang bertumbuh. Ya. Yang kedua, dari segi mental. Mental juga bisa dibangun, dibentuk menjadi kuat. Sehingga orang-orang yang mental breakdown itu bisa dibangun kembali, segar kembali. Mereka-mereka yang kalah di dalam perjuangan, pertarungan kehidupannya bisa menjadi menang di tengah-tengah perjuangan itu sendiri. Maka mental yang tadinya lemah bisa menjadi kuat, seturut dengan pembentukan-pembentukan yang bisa dikerjakan. Masalah moral pun sama. Bad or good. Daripada masalah moralnya, moralitinya. Itu bisa dilatih saudara. Bisa diajar, bisa dididik.
Pengalaman bisa menempa seseorang untuk memiliki moral yang baik. Pergaulan-pergaulan yang baik bisa membawa orang kepada nilai-nilai yang baik. Nah, seluruh itu di dalam konsep kronos. Menjadi suatu perubahan yang kita sebut perbaikan. Dari yang kurang baik menjadi baik. Dari yang kurang kuat menjadi kuat. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Tidak tahu menjadi tahu, itu namanya ilmu. Ya, lemah menjadi kuat, itu namanya mental. Jelek menjadi baik, itu namanya moral. Tetapi semuanya dikurung dalam satu kata kronos. Nah, oleh karena itu kronos yang sangat terbatas tadi penting untuk kita pikirkan sama-sama, saudara. Kalau kronos yang sangat terbatas itu menjadi kebanggaan kita, ingat itu ditelan waktu. Dia tidak mempunyai nilai-nilai kekal. Dia tidak mempunyai nilai-nilai yang mutlak harus begitu. Semuanya mengalami perubahan dan pertarungan yang sangat hebat. Perhatikan coba. Ya, dulu sebelum Galileo orang berkata bumi tidak berputar, tetapi matahari yang bergerak mengelitari bumi. Tetapi kemudian datang Galileo lalu dikatakan bukan, tapi bumi yang berputar. Nanti kita tidak tahu lagi. Apakah kemudian ada teori baru? Maybe. Tetapi ada banyak hal-hal yang dulu kita tidak tahu, kemudian kita menjadi tahu. Dalam penemuan-penemuan fisika semakin dijelaskan ini, dijelaskan itu tentang alam semesta. Dan itu akan menjadi semakin luar biasa. Ya. Jadi saudara yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini selalu ada yang baru penemuan tadi. Tapi apakah itu baru? Ingat, yang disebut baru bagi kita tetapi menjadi tidak baru bagi orang yang akan datang. Artinya, tetap saja misteri baru menjadi satu hal yang sangat relatif sekali. Ya, masalah mental, masalah moral. Dulu yang namanya orang kumpul kebo, wah itu bejat. Tetapi sekarang dalam sudut perspektif HAM, ya suka-suka dia, Anda tidak boleh salahkan. Ketika itu diterima oleh umum, maka itu menjadi bukan masalah jahat atau baik atau tidak baik. Karena umum menerima. Artinya, yang dulu tidak baik bisa jadi baik sekarang. Ya, yang dulu dianggap baik bisa jadi tidak baik sekarang ini. Nah, ini perubahan-perubahan yang mengalami perbaikan-perbaikan, entah naik, entah turun, entah semakin naik atau tidak, itu sangat relatif sekali. Itu menyangkut kepada nilai-nilai yang diyakini oleh masing-masing. Jadi saudara, itu sebab kita bingung. Anak itu kok jahat sekali, kok sekarang bisa jadi baik ya? Dulu anak itu baik sekali, kok sekarang jadi jahat ya? Misteri bukan? Karena itu kesejatian hanya ada pada pertobatan. Dapatkan itu hanya di dalam Tuhan. Maka kita bisa menemukan nilai-nilai yang luar biasa. Maka ilmu, mental, moral itu tergantung pada rasio manusia, kemampuan manusia dibutuhkan dan bisa di sana. Tetapi spiritual, pertobatan hanya merupakan intervensi dari Allah, apa yang kita sebut di dalam iman. Saudara, memasuki tahun sepanjang 2004 ya, terus menjalani masa-masa ini, saya ingin mengajak kita untuk menemukan kesejatian di tengah-tengah kehidupan manusia berkarya. Ya, khususnya di dalam konteks bangsa kita tentang kepemimpinan. Bagaimana pemimpin-pemimpin kita temukan atau pemimpin-pemimpin kita menyatakan dirinya dan kita bisa melihat mereka orang-orang bermutu yang luar biasa yang sudah selayaknya memimpin bangsa ini. Tak mudah, saudara. Tidak mudah. Tetapi juga bukan berarti kita hanya diam saja. Kita perlu berperan serta untuk memberikan kontribusi menemukan kesejatian pemimpin. Bukan sekedar mengkritisi, tapi tidak berbuat apa-apa kecuali memprovokasi. Saya kira itu tidak bijak. Bagaimana kita turun sama-sama supaya para pemimpin kita tahu apa itu malu. Ya, Anda tidak perlu lagi mau diprovokasi untuk begini, untuk begitu, bikin ini, bikin itu atas nama A, atas nama B. Demi Tuhan yang hidup, biarlah kebenaran dan cinta kasih diwujudkan di dalam membangun kehidupan berbangsa bernegara. Kita mimpi pemimpin berkualitas kronos yang punya ilmu tinggi, mental kuat, moral baik. Tetapi kita juga mimpi seorang pemimpin yang mempunyai nilai-nilai kairos spiritualnya yang terpuji dan luar biasa. Perpaduan ini kita perlukan. Ya, karena bangsa kita memerlukan sekali banyak hal yang perlu dibenahi secara utuh di tengah-tengah kehidupan. Supaya kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Bangsa ini tidak lagi boleh terjebak hanya pada retorika, kemampuan mengajar di ruang kuliah. Sehingga hidup bangsa ini mirip seperti teori yang sedang kita lakukan di dalam ruang kuliah. Oh kalau begini, dan seterusnya. Sederhana sekali. Kalau soal teori semua juga orang bisa. Tetapi pertanyaannya siapa model yang bisa kita contoh untuk melakukan apa yang seharusnya. Karena itu saudara, kita memerlukan anugerah yang besar bukan? Cinta kasih yang memberikan pencerahan dan pertanggungjawaban yang solid. Maka bangsa ini bisa bangun kalau masing-masing mempunyai kesadaran kebersamaan yang kuat. Kalau masing-masing saling mampu menghargai.
Masing-masing bisa selalu mempercayai sebagai satu anak bangsa yang punya satu bahasa dan satu bangsa, yaitu Indonesia. Karena itu tahun 2004 baru punya makna dan nilai. Bukan teriak-teriak kampanye-kampanye pilihlah aku dan pilihlah itu, jangan pilih dia. Saya kira itu soal-soal picisan yang bersifat kepada egois, kemenangan dan kemauan diri. Tetapi bagaimana sekarang kita melihat siapa pemimpin yang sudah berbuat. Bukan yang berkata-kata, bukan yang cuma mampu menganalisa. Apalagi menyatakan dirinya baik, yang lain jahat. Tetapi bagaimana kita bisa melihat nilai-nilai mereka. Jangan kairos dulu lah ya. Kronosnya saja dulu. Ilmunya, ya mentalnya, ya moralnya. Zaman kita sekarang banyak orang baik. Bukan karena dia baik, karena belum ketahuan jahatnya. Perhatikan kalimat saya. Banyak orang baik, bukan karena dia baik, karena belum ketahuan jahatnya. Oke, saudara, mengerti maksud saya? Nah, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, dimanapun Anda, siapapun Anda, yang rindu kepada kebenaran sejati, mari kita menjelajah dengan memainkan sikap menjadi alat saringan, filter, mengkritisi apa yang terjadi. Iya, tak penting dia sukuku atau bukan, agamaku atau bukan, tapi penting dia anak Indonesia berkualitas atau bukan. Ilmu yang tinggi, mental yang kuat, moral yang baik. Sekali lagi hati-hati. Yang baik belum tentu baik, mungkin karena kejahatannya belum ketahuan. Ya, yang jujur sekarang Anda lihat belum tentu jujur. Mungkin karena belum ada kesempatan untuk korupsi. Kalau sudah ada juga dia korupsi. Nah, kalau sudah gini mau apa? Karena itu cermati orang, bukan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun di belakang. Tapi cermati dia dari bagaimana dia hidup. Perubahan-perubahan di dalam kehidupannya. Sehingga itu bisa membawa kita menikmati kronos. Tetapi jangan lupa berdoalah supaya mendapatkan kairos itu. Karena kronos pun perubahan bersifat sangat relatif dan sementara. Termakan oleh waktu dan tertelan olehnya. Tetapi kairos, kesejatian firman yang hidup itu, menghidupkan hidup kita. Menjadikan kita bangsa berbobot, bermutu tinggi yang luar biasa. Sehingga nilai-nilai hidup kita, perspektif hidup kita berubah menjadi satu nilai yang luar biasa. Bukankah dengan cara itu kita akan memberikan sumbangsi yang utuh dalam hidup berbangsa dan bernegara? Karena itu, saya tidak tanya apa sukumu, saya tidak tanya dari mana asalmu, saya tidak tanya apa agamamu. Tapi aku mau bertanya padamu, selamat tahun baru, apa yang baru dalam hidupmu? Temukan kesejatian itu, biar Tuhan yang bermurah hati memberikan cinta kasih, menyatakan kuasanya, supaya kita boleh menemukan diri karena cinta kasih yang ilahi. Sehingga di dalamnya sungguh ada kemenangan masa depan bagi bangsa ini. 2004, apanya? Yang baru. Selamat tahun baru, apanya? Yang baru. Saya harap Andalah yang baru. Bukan angka 2003 jadi 2004. Andalah yang baru. Karena makin berilmu, makin kuat mental, makin baik moral dan spiritual. Anda mengalami kemenangan dan kelimpahan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami menyerahkan bangsa ini dalam tangan-Mu dalam sepanjang perjalanan 2004. Kiranya bangsa ini boleh menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, hidup takut akan Tuhan, di dalam kebenaran, keadilan yang sesungguh-sungguhnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Rintangan yang tak dapat diatasi.